Kalian harus bantuin aku ngabisin duit ini ya hari ini. Ya ampun, itu semua harus habis, Put. Emangnya kalau nggak habis kenapa, Put? Ya Putri bakal dihukum lah sama mamanya. Dihukum apaan, Put? Dicubit, dijewer, atau dikurung? Ita, hukuman sultan itu beda tahu sama rakyat jelata kayak kita-kita ini. Terus hukumannya apaan dong? Kalau aku nggak ngabisin bakalku ini, aku bakal dikirim ke Jepang sama mamaku selama 30 hari. Hah? Dan setiap harinya, aku bakal dikasih uang 100 juta dan harus habis dalam hari itu. Kalau nggak habis, aku nggak bakal bisa balik lagi ke negara ini. Ya ampun, itu hukuman atau liburan? Itu hukuman lah. Pokoknya kalian harus bantuin aku ya ngabisin uang ini. Kalau nggak habis, aku bakal dikirim ke Jepang selama 30 hari. Kalian nggak bakal bisa ngeliat aku lagi nanti. Iya Put, tenang aja. Nanti kita bakal bantu kok buat ngabisin. Karena kita kebetulan lagi di kantin, kita makan yuk hari ini. Aku lagi pengen makan bakso. Kalian lagi pengen makan apa? Mie ayam enak nih kayaknya. Pupung rambutku tuh udah kribo kayak mie ayam. Kalau aku lagi pengen makan batagor sih. Kalau kamu apa, Mimu? Aku pengen siomay deh kayaknya. Kalau kamu, Put, kamu pengen makan apa? Apa ya? Nasi goreng kayak enak deh. Aku pesenin ya teman-teman. Tunggu ya. Non Putri tunggu. Kenapa sih bodyguard? Non Putri dilarang makan makanan yang sembarangan. Non Putri biasanya hanya memakan makanan dari chef pribadi Non Putri. Chef pribadi? Sultan Putri punya chef pribadi? Wah, baru tahu. Ya ampun bodyguard, Putri itu udah bosan banget makan makanannya chef. Putri pengen sekali-sekali makan makanan yang ada di kantin. Boleh ya bodyguard? Tidak bisa Non. Kalau Nyonya sampai tahu Non Putri jajan sembarangan, saya bakal kena nanti Non. Bisa panjang urusannya. Saya bakal dikirim ke Jepang selama 30 hari untuk liburan. Bodyguard, please kasih sekali aja. Janji deh, hari ini aja Putri makan di kantin ya bodyguard. Tidak bisa Non, chef pribadi, masuk. Bonjour, selamat siang Non Putri. Saya datang membawakan makan siang untuk Non Putri. Astaga, chefnya datang beneran. Itu chef beneran. Beneran lah, kemarin aja kita belajar di rumahnya Putri ya. Itu ada chefnya tahu. Non Putri, hari ini saya membawakan steak wagyu A5, sayur dari Prancis, beras dari India, tahu dari Jepang, sup lobster, dan ada anggur premium dari Australia. Padahal kan aku lagi pengen makan nasi goreng. Ternyata ada nggak enaknya ya jadi sultan. Iya, nggak bisa jajan sembarangan. Nasi goreng. Ya ampun, Vel. Aku dengar katanya Putri digendong ya sama King. Kalah banget sih kamu, Vel. Bisa diem gak sih kamu tuh, Teh? Nggak bisa lah, Vel. Ini artinya harga dirimu tuh udah bener-bener hancur di depannya Putri. Kamu tuh udah dikalahin banget sama Putri, Vel. Kalau aku jadi kamu ya, Vel, aku gak bakal diem aja. Aku bakal hancurin si Putri sialan itu. Sudah pasti loh, Putri. Mau sampai kapanpun, aku gak bakal biarin Putri itu menang. Aku harus terus menang dari dia. Karena cuma aku yang cocok sama King. Kamu harus buat Putri malu, Vel. Kamu harus buat King ilfil sama Putri. Kamu gak bisa diem aja sekarang, Vel. Lihat aja ya, Putri. Aku bakal ngebuat kamu malu sekarang. Dan aku bakal buat King ilfil sama kamu. Kalian gampang banget ya kasut kayak gitu. Cie, ada yang digendong nih sama King. Iya, kayak drakor banget gak sih kalian? Oh gitu ya kalian, malah cie-ciein aku sama King. Kalian gak nanyain keadaanku gimana setelah pingsan. Gak peduli aku, Put. Yang aku peduli itu cuma kisah cintamu sama King aja, Put. Bener, kalian tuh udah cocok banget tau gak sih? Kok kalian gak jadian sih? Aku sama King itu cuma temenan aja teman-teman. Lagian aku gak dikasih pacaran sama papaku. Nanti aku malah dimarah lagi kalau pacaran sama King. Tapi kamu suka nggak sama King, Put? Iya, Put. Jujur aja, Put. Tapi kalian jangan bilang ya sama siapa-siapa. Ya tenang aja, rahasia kamu itu aman kok sama kita, Put. Kita mana pernah ember, Put. Jadi gimana, Put? Kamu suka nggak sama King?
Ya teman-teman, aku suka sama King. Oh, tuh kan. Cie. Diam teman-teman, jangan ribut. Mana bisa diam, Put? Ini tuh berita yang sangat menghebohkan sekali. Benar, satu sekolah tuh harus tahu, Put, kalau kamu suka sama King. Tadi kalian udah janji kan gak bakal bilang sama siapa-siapa. Iya, maaf deh, Put. Tapi benar, seneng banget tau gak sih, Put? Akhirnya kamu jujur suka sama King. Putih! Feli, rasain ini! Nggak kerasa ya, Pak. Lebaran tinggal hitungan hari lagi. Iya, Mah. Cepet banget ya rasanya puasa tahun ini. Mama jadi nggak sabar buat lebaran, Pak. Oh ya, Pak. Kita harus nyiapin persiapan loh, Pak. Ya juga ya, Mah. Mana rumah masih berantakan kayak gini lagi. Sebentar ya, Pak. Mama nyuruh bodyguard dulu ya. Bodyguard! Siap. Ada yang bisa saya bantu, Tuan? Nyonya? Bodyguard, sebentar lagi kan bakal lebaran, Bodyguard. Tolong kamu bersihin seluruh atap di rumah ini. Rumah yang mana ini, Tuan dan Nyonya? Rumahnya Nyonya dan Tuan kan ada 17 rumah. Semuanya aja deh, Bodyguard. Kamu kasih tau bodyguard yang lain ya untuk bantu-bantu. Siap, Nyonya. Ada lagi yang perlu saya kerjakan, Tuan. Nyonya. Oh ya, Bodyguard. Jangan lupa juga kamu sama bodyguard yang lainnya bersihin gudang di rumah ini ya. Buang aja barang yang nggak perlu ya. Tapi Tuan, gudang di rumah ini kan kalau isinya bukan uang ya emas batangan, Tuan. Itu apa yang harus dibersihin, Tuan? Astaga, Pak. Mama itu udah pusing banget loh. Di setiap sudut rumah ini isinya duit aja. Habisnya gimana, Ma? Pemasukan Papa kan bertambah terus. Sampai-sampai Papa bingung mau taruh di mana lagi. Bodyguard, jangan lupa ya. Kamu bersihin setiap debu yang ada di rumah ini. Sampai yang ada di daun juga tolong bersihin ya, Bodyguard. Astaga, ini ada apa sih? Heboh banget. Oh ya, Bodyguard. Tolong rumput di lapangan golf rumah ini juga diganti ya. Cari yang kualitasnya terbaik seperti bed grass atau zoya grass gitu, Bodyguard. Oh ya, Bodyguard, perabotan di dapur tolong kamu ganti juga ya. Pokoknya yang ada bercak-bercak minyak itu tolong diganti ya. Dari kompor, oven, sampai spatulanya tolong kamu ganti ya, Bodyguard. Siap, Nyonya. Siap, Tuan. Oh iya, sama ganti seluruh keramik yang ada di rumah ini ya, Bodyguard. Beli peralatan dapurnya di Prancis aja ya. Yang dipakai sama Chef Michelin itu ya, Bodyguard. Mama, Papa, stop! Kenapa, Nak? Ada yang kurang, Nak? Atau ada yang mau kamu request untuk ganti? Bilang aja sama Papa, Nak. Astaga, Pak, Ma, ribet banget sih harus ganti perabotan sebanyak itu. Putri yang dengernya aja pusing banget, tau nggak sih? Tapi, Nak, Mama sama Papa itu pengen memberikan yang terbaik buat lebaran nanti. Makanya setiap sudut di ruangan ini harus dibersihkan dan diganti, Nak. Bener, Nak. Papa nggak mau ngecewain tamu-tamu yang datang ke rumah. Masa kita pakai perabotan lama sih? Nggak enak, Papa, Nak. Putri ngerti kok. Tapi Papa sama Mama emangnya nggak ribet. Banyak loh yang harus diganti. Lumayan sih, Nak. Kita harus usaha ekstra buat bersihinnya. Kalau kayak gitu kita harus cari cara lain. Apaan itu, Pak? Jujur, Papa udah pusing banget kalau sampai harus ganti perabotan segala. Terus kita nggak jadi upgrade, Pak. Jadi dong, Mah. Papa bakal beli rumah baru dan perabotan baru khusus buat lebaran nanti. Oh,
Apa? Wah, ide yang bagus itu, Pak. Kita jadi nggak perlu ribet lagi. Dan uang Papa juga bakal cepat habis deh. Bener, Mah. Kok baru kepikiran ya? Kalau ada yang gampang, kenapa harus milih yang susah ya, Mah? Bener, Pak. Kalau bisa cari rumahnya yang harganya triliunan ya, Pak. Biar duit kita itu cepat habis. Iya dong, Mah. Papa bakal beli rumahnya sekarang. Halo, asisten. Tolong kamu beliin rumah baru yang harganya 15 triliun ya. Yang kalau bisa udah ada perabotan di dalamnya. Tolong ya, asisten. Ampun, capek banget deh punya papa mama sultan. Bu Isabel harus berangkat sekarang. Menuju perkumpulan istri-istri pejabat. Sekarang? Bukannya jam 10 ya, asisten? Bukan, Bu Isabel. Jam 9 acaranya. Bu Isabel harus berangkat sekarang, Bu Isabel. Sebelum Bu Isabel telat datang ke acaranya. Ya ampun. Ya sudah, asisten. Tolong suruh bodyguard siapin mobil ya, asisten. Kalau saya ke parkiran helikopter, itu kayak lama deh. Jadi tolong siapin mobil ya, asisten. Sudah, Bu Isabel. Tapi mobil yang berada di garasi luar, itu mobil Avanza, Bu Isabel. Bu Isabel tidak apa-apa menaiki mobil tersebut. Gak apa-apa kok, asisten. Ya sudah, kalau begitu saya berangkat sekarang ya, asisten. Ya ampun. Akhirnya ya, kita kumpul-kumpul lagi sekarang. Iya, akhirnya kita bisa ketemu lagi ya sama Bu Bianca sekarang. Bu Bianca gimana ya kabarnya? Pasti makin sultan sih Bu Bianca itu. Pastinya dong. Kan Bu Bianca itu istri dari pejabat tertinggi di negara ini. Benar, kasta dia itu yang paling tinggi tau di antara kita bertiga. Kita yang cuma istri pejabat tingkat kota mah jauh ya, levelnya di bawahnya Bu Bianca. Kira-kira Bu Bianca kapan ya datangnya? Kayaknya sebentar lagi sih Bu Bianca bakal datang. Itu Bu Bianca datang. Halo ibu-ibu semua. Bu Bianca, selamat pagi Bu Bianca. Ya ampun Bu Bianca makin cantik aja lo sekarang Bu. Bener Bu Bianca, auranya Bu Bianca itu benar-benar berkarisma dan sultan sekali. Sudah pastilah, saya itu istri dari pejabat tertinggi di negara ini. Sekali lagi, di negara ini. Jadi tidak mungkin saya berpenampilan jelek seperti rakyat jelata. Bu Bianca, makasih ya Bu Bianca udah ngundang kita lagi di perkumpulan istri-istri pejabat. Benar Bu Bianca, suatu kehormatan sekali loh Bu Bianca bisa diundang ke acara yang sangat elit seperti ini. Iya Bu Bianca itu benar-benar murah hati dan baik sekali. Terima kasih ya Bu Bianca. Sama-sama. Oh ya, saya ada pengumuman buat kalian semua. Hari ini kita bakal kedatangan satu anggota tambahan. Siapa Bu Bianca? Isabel Fortuna, istri dari pejabat tertinggi kota Jakawarna. Isabel Fortuna? Itu keluarga yang lagi viral itu kan? Bener, itu karena suaminya berhasil ngalahin Widi Baskoro Naraka itu kan? Wah, sekarang dia bakal gabung anggota kita. Iya, dia bakal gabung perkumpulan ini mulai dari hari ini. Wah, kira-kira gimana ya Bu Isabel itu orangnya? Di TV-TV sih kelihatannya baik ya. Baik. Asal kalian tahu ya, dia itu sangat sombong dan angkuh. Karena cuma istri pejabat tingkat kota. Tapi gaya dia tinggi sekali. Isabel kayak gitu orangnya. Ya, dia itu ya merasa dirinya paling tinggi dan paling hebat. Saya aja diremehin sama orang itu. Wah, ternyata dia kayak gitu ya orangnya. Mungkin karena suami itu baru pertama kali sih menjabat jadi pejabat tertinggi. Star syndrome sekali ya ternyata Bu Isabel. Males banget ya sama orang kayak gitu. Kok KB banget sih si Isabel itu. Kok Bu Bianca ngundang orang seperti itu sih Bu? Saya cuma mau baik sama semua orang. Makanya saya undang dia ke perkumpulan istri pejabat ini. Ya ampun Bu Bianca itu terlalu baik. Kalau saya sih ogah ya Bu, temenan sama orang seperti itu. Ini kayak Bu Isabel datang deh. Itu mobilnya dia. Katanya dia merasa tinggi. Tapi mobilnya kok mobil murahan yang bukan mobil pejabat gitu ya? Apa jangan-jangan dia cuma ngerasa sok tinggi doang kali? Itu dia keluar tuh.
Ibu-ibu, mohon maaf saya telat datangnya. Perkenalkan, saya Isabel Fortuna, istri dari pejabat tertinggi kota Jakawarna. Ibu-ibu, ayo kita masuk aja yuk sekarang yuk. Yuk, yuk. Bu Bianca, kami masuk duluan ya, Bu. Ayo kita masuk yuk. Cepat masuk ya.